Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk corporate action sekarang kita akan membahas berkaitan dengan pemecahan saham atau lebih dikenal dengan stock split. Nah, ini untuk stock split itu sendiri, ini merupakan tindakan perusahaan untuk memecah satu saham menjadi dua atau lebih, ya, sehingga menambah jumlah saham yang beredar. Tetapi ini akan diikuti dengan penurunan nilai nominal dan harga saham secara proporsional. Nah, ini biasanya stock split ini dilakukan pada saat harga saham sudah terlalu tinggi, biasanya sudah terlalu tinggi. Nah, alasan perusahaan melakukan stock split adalah untuk menurunkan harga pasar saham, ya, sehingga meningkatkan likuiditas sahamnya. Kita ilustrasikan. Nah, misalkan di sini kita ilustrasikan, tapi ini ada penjelasan terlebih dahulu ya. Ini untuk stock split ini tidak mempengaruhi jumlah modal, ya, maupun struktur modal perusahaan, ya, tetapi merubah jumlah saham yang beredar dan nilai nominal saham. Nah, kita ilustrasikan di sini. Ini contoh ya, ini sebelum stock split perusahaan PT Adaro Energi ini memiliki struktur modalnya sebagai berikut ya. Ini untuk sahamnya ini beredar di 40.000 lembar saham ya. Ini nilai nominalnya sekitar 1.000. Nah, lalu untuk agionya ya ini sebesar 10.000 ya, lalu laba ditahannya ini sekitar 50.000. Modal sendirinya ini tinggal tambahin sama semua. Nah, ini untuk contoh kasusnya, ini struktur modalnya masih sama dengan yang sebelumnya untuk corporate action menggunakan dividen saham. Nah, kita diilustrasikan kita akan menggunakan stock split misalkan karena perusahaan ini harga sahamnya sudah terlampau tinggi. Nah, misalkan di sini perusahaan ini akan melakukan stock split, yaitu satu saham dipecah menjadi dua saham atau istilahnya tutuan ya, ini tutuan ya. Nah, ini untuk rumusnya nanti A dibagi B ya. Nah, ini A dibagi B, ini A-nya ya. A, ini A-nya tu ya. One-nya B ya biasanya ini. Nah, nanti ini A dibagi B dikali jumlah saham dikali jumlah lembar saham. Lalu ini B dibagi A ya dikali nilai nominal. Kita lihat ya. Kita lihat di sini A-nya tadi tu ya, ini tu 2 berarti 2 ya, B-nya 1 2 dibagi 1 dikali jumlah lembar saham yang beredar. Maka jumlah saham yang beredar menjadi banyak nih. Ya, ini dikali 40.000 lembar. Nah, nantinya untuk di struktur modalnya nanti di sebelah sana ya, ininya menjadi 80.000 ya, 40.000 dikali 2 ya, ini 2 bagi 1 2 ya. Nah, ini menjadi nanti banyak ya lembar dipecahkan ya, namanya juga dipecah menjadi dua kalinya, ini tuan ya. Jadi ini dua kalinya, berarti sekitar 80.000. Kita lihat ya, ini kita lihat di sini. Tuh, ini menjadi dipecah ya. Nah, jadi banyak kan ya. Ini sekitar 80.000. Nah, lalu kita lihat juga, kita akan menghitung nilai nominal ya. Nah, nilai nominalnya 1.000 kan tadi terlalu tinggi nih. Nah, berarti ini akan turun nih. B tadi yang ini ya, ini tuh-nya A ya. One-nya B kan ya tadi ya. Nah, jadi ini B dibagi A, berarti setengah ya. Setengah 1/2 dikali nilai nominalnya berapa tuh? 1.000 ya, 1.000 nih. Nah, maka setengah dikali 1.000 itu sekitar 500. Tuh, kita lihat, ini masih sama ya. Nih, nah ini struktur modalnya masih sama ya, 40.000 kali 1.000, 40 juta. Lalu ini juga sama, 80.000 kali 500, ini sekitar 40 juta. Nah, ini untuk nilai agionya masih sama ya, ini agio, ini tidak berpengaruh ya. Laba ditahan juga tidak berpengaruh. Kalau yang dividen saham berpengaruh ya, menjadi mengurangi kan bayarnya pakai itu. Nah, ini sekitar masih sama ya, ini modal sendirinya masih di 100 juta, jumlahnya sama. Nah, ini tanpa merubah struktur modal, cuma di sini aja saham yang beredarnya ya bertambah sama nilai nominalnya ya berkurang. Nah, itu berkaitan dengan stock split. Ada juga yang disebut dengan reverse ya, reverse split ya. Nah, ini kebalikannya kalau tadi dipecah. Nah, kalau yang ini tindakan perusahaan untuk menggabungkan ya dua atau lebih saham menjadi satu saham. Nah, tadi juga dibalikan, kalau tadi yang terlalu tinggi, kalau reverse split ini biasanya dilakukan pada saat
harga saham ini rendah, ya, rendah. Nah, dengan tujuan untuk meningkatkan harga saham perusahaan. Nah, itu yang berkaitan dengan reverse split.